wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-qudwah wal munah wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita pimpinan majelis taklim Raudatul Ummah Al-Mukarramah Ibu Hajah Khadijah, guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Armani, Ibu Ustadzah Hajah Zaini tidak bersama-sama kita. Mudah-mudahan beliau tetap dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, pengurus ibu-ibu yang mengurusi majelis taklim ini mudah-mudahan tetap istiqomah bersama-sama kita para jamaah, ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab apa Bu? Apa Bu? Nggak tahu. Iya, betul. Iya, betul. Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah. Kita Riyadul Badi'ah halaman berapa Ibu? Halaman 7 bab nawaqidil wudu'i. Udah sampai mana Bu? Udah sampai ketiga kemarin, kedua belum, ketiga sekarang. Kedua Kemarin kita malah ulangan ya. Iya. Oh, tapi udah di bawah. Di bawahnya. Udah. Kayaknya ketiga bersentuh kulit laki-laki juga udah. Belum. Dari sana. Ini tandanya di mana? Ini bulan berapa? Enggak ada. Tanda pulpennya enggak ada. Baris berapa? Ini. Batal wudu orang lain atau batal wudu. Maka batal wudu dua-duanya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah rahimahullahu taala. Wa ada bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Ayo baca maka batal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka batal wudu dua-duanya dan haram sebab hadas kecil itu ada tiga. Sholat, kedua tawaf, dan ketiga menyentuh. Yang mana? Bawahnya. Oh, bawahnya. Maka batal wudu. Oh, maka batal wudunya. Maka batal wudu dua-duanya. Sama dua-duanya, di atas dua-duanya. Ayo. Terus Maka batal wudu dua-duanya dan haram sebab ada kecil ada tiga. Pertama sholat, kedua tawaf, dan ketiga menyentuh Quran sehingga gantung dan kakinya sekali apa itu kantong dan petinya. Selagi ada Quran di tempat itu dan haram membaik dan kertas Quran dengan kayu melainkan apabila berpisah kerasnya itu harus melewat
Al-Quran dicampur Quran sama mata benda maksud membawa Quran saja itu tidak harus dan halal membawa tafsir jika tafsirnya lebih baik daripada Qurannya dengan yakin dan harus anak yang mumayyiz menyentuh Quran dan membawanya karena hendak belajar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala wa ada manaf abihi wa ibarakati umumihi wa bikum bidarain amin radhiyallahu ankum. Maka batal wudu dua-duanya. Ini maksudnya ibu-ibu, laki-laki dan perempuan bersentuhan maka batal wudhunya. Nah, itu tadi kita bacanya udah di akhir. Ya mestinya kita baca tadi ini aja. Kata sedikit Itu ya dari situ juga nggak apa-apa. Ya, jadi ibu-ibu maksudnya maka batal wudhu dua-duanya dan haram sebab hadas kecil itu. Nah ada tiga tadi. Karena bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan di sini kan perempuan orang lain gitu ya. Jadi maksudnya perempuan orang lain itu perempuan yang bukan mahramnya. Jadi perempuan orang lain maksudnya perempuan yang bukan haramnya, bukan yang satu mahram. Maka ketika dia punya wudu batal wudhunya. Karena batal wudhunya maka jadi dia berhadas. Karena wudhunya batal maka jadi dia berhadas. Di sini ada tulisan haram. Maka batal wudhu dua-duanya dan haram. Dan haram sebab hadas kecil itu. Apa aja pekerjaan yang membuat dua orang ini karena berhadas, apa yang dilakukan yang membuat dia menjadi haram melakukannya? Apa yang menjadi haram? Ada 3. Haram hukumnya dia sholat. Pertama orang yang berhadas karena bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya sholat. Ya Allah ibu-ibu, kita rada-rada kesel padahal kenapa sebetulnya dibangun dulu lagi ya. nyenggol doang. Iya, ya Allah nih kita lagi mau sama-sama ngambil air di dispenser. Tabrakan. Suami kita yang punya hukum marah, nggak mau apa? Nggak mau Masih kesel. Nah masih apa? Iya, Masih gitu ya. Iya. Terus kita nggak punya wudhu, ya santai-santai aja orang nggak punya wudhu ya. Pas giliran kita yang punya wudhu, orang. Tapi marah-marahnya kalau kita agak kayak dia marah sama kita, Bu. Ya kagak boleh. Dia mau marah kayak apa juga kagak ngapa-ngapa.
Boleh. Kagak boleh juga sih, gitu ya, sakit hati kita ya kalau dimarahin. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi orang laki mah apa yang dikepengenin, mau dia boleh aja. Dia yang punya surga. Laki-laki punya surga. Dia punya surga. Iya, laki kita itu adalah surga kita. Mau diapain ya? Iya, mau dikebukin kayak jangan dikebukin. Nggak boleh. Kan dibilang ibu-ibu dorban ghair mubarrin. Ya. Jadi suami itu boleh nggak mukulin? Boleh, selama mukulinnya tidak menyakitkan. Nah, habisnya dibilangin udah, diomelin udah. Ya habis kalau udah dibilangin udah diomelin udah, apaan yang langkah berikutnya? Pukul, tapi dipesan sama Nabi, pukulnya jangan kencang-kencang. Iya, cuma gitu doang. Sakit enggak? Iya. Ya. Kalau mah udah bagus. Kalau dipukulnya nggak kencang. Atau ibu-ibu boleh kita timpuk. Suami timpuk kita, timpuknya pakai bantal, gitu ya. Pakai duit. Kayak begini, Pakai gelas. orang udah azan, masih aja Main ngeleker. HP. Bukan, masih aja ngeleker ibu-ibu yang tidur, pules banget. Suami kesel, timpuk aja pakai bantal, boleh nggak? Boleh. Kalau kita nimpuk suami kita pakai bantal, boleh nggak? Agak boleh. Curang. Curang, nggak curang. Iya. Dan dia punya surga. Iya, itu dia surga kita. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami kita jangan dibalas. Iya. Pas giliran ibu-ibu, pas giliran suami kita ngomelin, suatu saat dia berlaku salah kita omelin, nggak begitu juga. Ya, nggak boleh diomelin kayak begini. Suami istri itu kayak anak sama orang tua. Orang tua boleh nggak ngomelin anak? Boleh. Tapi anak boleh nggak ngomelin orang tua? Nggak boleh. Itulah suami dan istri kalau nggak mau jauh-jauh. Contohnya, dia mah kagak ngomelin laki. Orang solehah banget. Ya menurut banget. Ini dia kali ini. Oh ini dia. Paling berani sama suami. Enggak. Gedodok Jadi cuma ngomelin. Emang nyuruh belanja mulu, habis nyuruh laki belanja mulu. Oh suruh belanja mulu. Iya, kata warung. Oh gitu. Kenapa enak jadi dikasih duit mulu? Iya. Iya Bu, ya. Bu, tolong beliin apaan kayak gitu. Dikasih duit nggak? Kagak. Ya orang duitnya udah sama dia. Iya, ATM-nya sama dia. Ibu. Ya, ATM dipegang sama ibu. Kalau kita nyuruh nggak boleh, Bu. Minta tolong. Tolong, aku mau ngaji nih, tolong terjemurin akatil ya Pak. Tolong gitu. Bukan, jadi gini. Gitu ya. Iya kalau Kalau hujan. jemuran itu udah kering, jangan misalnya kita terburu-buru angkat aja dulu. Tapi kalau masih basah, terus nggak ada lagi tempat jemuran yang bisa kita cari selamat. Ini jemuran kita adanya cuma di situ doang. Ya, kalau kita mau angkat masih basah, nanti bau lagi. Ya, saya minta tolong Bang, itu masih basah, dirayu-rayu. Ya. Jadi kalau suami dimintain tolong pakai ngerayu. Tapi kalau kita dimintain tolong sama laki, terserah dia. Mau ngerayu kek, kagak kek, itu urusan dia. Tapi kalau kita mesti ngerayu, ya. Yang ngerayunya bukan ngerayu kayak gimana, bukan. Maksudnya, Bang, tolong ya Bang ya. Itu masih basah. Pakaian kalau nanti hujan. Kelamaan itu mau saja ngomongnya. Ya, itu makan lagi saya ngomong. Nanti gimana aja pinter-pinter ibu.
Iya, murid badar-badar banget lah. Iya, nyautin aja. Cikiro nggak bisa ngomong apa-apa, lakinya lagi gosok. Hah? Cikiro nggak bisa ngomong apa-apa, dia lakinya lagi gosok. Ini mah gosok apa? Baju lah. Ibu-ibu, saya bilangin, kalau suami kita sudah terbiasa, memang dia nyuci gosok dari sejak muda, dari sejak kita awal pernikahan, dia lagi banyak duitnya, udah jadi persoalan. Jangan pas udah pensiun disuruh-suruh kita budak-budakin. Mendingan ibu-ibu suami kita didiknya dari awal pernikahan. Tadi mah nggak disuruh emang rajin kerja. Jadi ibu-ibu pas giliran udah pensiun baru deh bu maksudnya. Terlambat. Terlambat ibu-ibu. Itu dia tuh suami yang suka banyak pada stroke. Ibu tahu nggak? Pas giliran perempuan pensiun pada stroke nggak? Enggak. Tapi pas giliran orang laki pada pensiun, stroke nggak? Stroke. Iya, stres dia bu. Diomel-omelin sama bininya. Loh, ibu-ibu ke bini jahat banget. Iya. Ini ibu-ibu nih, model-modelnya. Ya, ibu-ibu selama ini waktu suami kerja siapa yang ngasih duit? Suami kan pas giliran suami pensiun, saya mau udah gak pernah dikasih duit sama suami saya. Ih, kemarin kemana? Iya, jangan suka ngomong begitu ibu-ibu. Jangan suka ngomong begitu. Itu ketika suami kita ngedengar istrinya ngomong kayak begitu, aduh bu, sakit ya. Itu Gimana saja saya dengar. itu ibu-ibu sakit bu. Cuma Jangan suka nggak pernah ngasih dikasih duit saya. duit sekarang. Dulu kan kemarin kita dapatnya dari mana? Punya baju bagus, punya tas bagus, dari siapa? Dari orang tua kita kagak, dari suami kita. Sekarang kita ngomongin suami kita. Enggak, jangan juga ngomong kayak begitu. Jangan ngomong begitu. Jangan. Sekarang mah suami kita udah nggak bisa ngasih. Sekarang mah saya hidup dari anak. Jangan. Kita kudu bagaimana saja. Jangan ngomong. Banyak dosa. Jangan ngomong masalah uang di depan suami kita. Kenapa itu? Itu martabat suami kita dulu. Iya. Aukan katanya. Dibilangin aukan. Maimunah dengerin tuh kalau laki udah Ibu. Iya. Martabat suami kita itu ada di duit sama di kerjaan. Kecuali kalau memang dari mudanya udah nganggur. sensitif ya Ustazah. Tadinya duitnya banyak, Iya, sensitif. kerjaannya pakai dasi, Iya. pas giliran pensiun ya Allah kasihan suami kita. Apalagi itu yang sensitif bu. Kasihan suami kita bu kalau saya begitu. Jangan bu, jangan. Iya, kita terhormat karena suami loh bu. Kita terhormat karena suami. Coba nanti kalau ibu suaminya udah meninggal. Gak dihormatin orang. Udah Kadang-kadang bikin pegel gimana Ustazah? Hah? Tapi kadang-kadang bikin pegel. Gerendang Kalau kita tinggal. di belakang misalnya kita malah dari belakang jadi gerendang takut. sendiri aja ya. Kira-kira dosa itu saja. Kedengeran nggak suami kita? Kagak. Oh kagak apa. Oh, berarti gerendangnya? Kesel gerendang aja gitu. Buat nangkiasin nasib kita. Kalau di dalam kan nyesek ya, nggak keluar. Gitu. Kalau dengar nggak dosa saja. Ya urusan dosa, urusan dosa. Tapi Daripada nggak sama sekali. yang penting jangan kedengeran. Kalau depannya rada takut kerja
emosi. Iya, Dia dari emosi. belakang aja nih kita nengok belakang dia dengar. Kalau suami emosi aja bukan main. Ibu, saya suka ingat omongan ibu saya. Ibu mah punya anak, punya mantu. Misalnya ibu diomongin, diomelin, asal jangan di depan ibu aja. Maksudnya saking udah gak berdaya. Kan kalau sekarang kan ibu-ibu coba, kita duitnya banyak, masih seger, anak kita ngomelin, kita omelin lagi nggak? Omelin lagi, orang kita masih gagah. Ketika orang tua masih gagah, bisa kita jawab omelannya dia. Tapi pas giliran orang tua, bukan ada masa mau ngomelin dari mana? Iya, pas giliran orang tua udah nggak berdaya, ya, udah nggak bisa bantuin ngomong, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngasih uang, malah kita ngarepin uang dari anak, ya. Coba Bu, udah, ya Allah, dia biarin deh, mau dia omongin, mau dia apain, kan asal jangan di depan aja. Makanya ibu-ibu kita berdoanya apa? Jangan sampai suami kita maki-maki kita, jangan sampai anak kita yang maki-maki kita. Enak nggak Bu dimaki-maki sama anak? Allahumma inni a'udzubika min syamatatil a'da. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa syamatatil a'da. Ya, jadi kita minta supaya jangan sampai, ya kalau anak sama orang tua mah bukan musuh ya, tapi memang nyata-nyatanya inna min azwajikum wa auladikum innama min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Karena memang ada ya, anak itu jadi musuh, istri itu jadi musuh. Nah, supaya jangan sampai kita dapat maki-makian dari anak, jangan dapat makian dari suami, yaitu sama tatil a'da. Apa itu sama tatil a'da? Maki-makian musuh. Coba ibu-ibu, bodoh amat orang mau ngatain saya, gitu kan ya? Ibaratnya, ibu gini, saya tanya, ibu pernah nggak ditunjuk-tunjuk sama orang? Sama orang. Pernah? Caca pernah, Caca pernah. Oh, berarti cacanya yang kagak bener. Ya Bu ya, ibu-ibu kalau ada orang yang nunjuk-nunjuk ibu, ya, tapi ya kasihan kalau sampai ditunjuk-tunjuk. Sakit nggak, Caca? Biarin dia mau ngomongin kita kayak apa kek, emang namanya manusia, ada yang musuh, ada yang enggak semuanya sayang sama kita Bu, enggak semuanya orang cinta sama kita, pasti ada yang suka sama kita. Jadi ibu-ibu kalau ada yang bersih, wajar. Emang kita siapa sih, cuma manusia biasa, tapi jangan sampai kita dituntut. Kadang di depan Allah bisa menjadi balak, wadah kisahkok, wasuil kodok, wasama katil a'da. Tubuh yang kita minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jahdil balak yang berlebih-lebihan. Ya Allah, ibu-ibu. Sekarang lagi musim gula nih. Diabetes. Ya. Sampai diamputasi misalnya. Ya. Itu kan ya Allah Bu. Wadah syaqqa. Syaqqa itu apa Bu? Syaqqa itu penderitaan. Darti itu pokoknya susah banget. Kayak orang yang nggak punya tempat tinggal, yang di kolong jembatan itu punya tempat tinggal nggak? Ibu-ibu saya pernah dengar, saking dia nggak bisa bayar kontrakan, sampai-sampai dia tidurnya di sis kami. Ya di pos ronda. Ya Allah, kasihan Bu. Wadah syaqqa. Tapi insya Allah selama dia orang mukmin itu nggak akan ngalamin tuh wadah syaqqa.
Wasu'il qada. Apa itu su'il qada? Seburuk-buruknya takdir yang Allah berikan. Itu orang mukmin enggak akan. Makanya ibu rajin sholat, rajin zikir, rajin bergantung pada Allah supaya jangan sampai kena nih. Ya, jahdil bala, wadar bisyaqa, wasu'il qada, wasyamatatil a'da. Apa itu syamatatil a'da? Tunjuk-tunjuk, dimaki-maki. Kok ke situ-situ sih, Bu? Yuk, Kembali ke laptop. kembali ke laptop. Iya benar ya. Tapi aja ini bukan laptop. Kembali ke kita. Bu, mana Bu? Inilah yang akhirnya membuat kita kadang-kadang cuma baru 2 baris sudah selesai, gitu ya. Maka batal wudhunya dan haram sebab hadas kecil itu ada tiga. Pertama tadi apa? Sholat. Gara-gara punya hadas karena bersentuhan laki dan perempuan yang bukan mahram, akhirnya menjadi batal. Dengan batal maka dia tidak bisa sholat. Maka dia kalau mau sholat harus wudhu lah. Kedua, tawaf. Ini udah belum sih ya? Ya ini. Kayaknya udah ya. Dan kedua tawaf. Cuman ibu-ibu bedanya antara tawaf dengan sholat. Kalau sholat ibu-ibu, ini misalnya batal, udah dapat 2 rakaat, batalin kan? Batalin. Terus wudhu kan? Wudhu. Pas habis wudhu kita terusin apa awal lagi? Awal lagi. Jadi yang 2 udah lewat. Kan, tapi kalau tawaf berapa keliling, Bu? 7. Begini ya, kelilingnya. 7. Di lempengan 3 batal. Pulang apa lanjut? Udah selesai. Lanjut dari 3 ke 7, bukan dari 1 lagi. Nah ibu misalnya makanya ingetin ibu waktu batal di lempengan mana? Apa hajar aswad? Apa rukun syami? Apa rukun iroki? Apa rukun yamani? Di lempengan mana nih? Nah, misalnya di lempengan sini nih, Bu. Di lempengan sini, nah Ibu mundur 1 langkah. Jadi jangan persis di situ. Mundur 1 langkah. Kan di bawah ini tuh Bu air buat super wudhunya. Wudhunya pakai semprot-semprot gitu. Gitu ya? Iya, saya sekarang ibu-ibu punya ilmu. Punya ilmu. Dulu mah ibu-ibu saya kalau mau wudhu ke tempat wudhu. Ya kan ada tuh di situ tuh, walaupun itu sebetulnya bukan tempat wudhu, tapi tempat minum. Tapi ya namanya juga orang kadang-kadang suka bandel. Ya, atau wudhunya pakai semprotan waktu di atas sejadah. Tapi kalau waktu tawaf saya nggak pernah batal gitu ya. Sekarang ini ibu-ibu kita nggak usah pakai di pesawat tayamum, nggak usah di pesawat pakai tayamum. Jadi gimana? Ya udah pakai air wudhu. Makanya kita harus pintar-pintar milah-milah mana rukun, mana sunnah. Yang ketika kita dalam pesawat nggak boleh pakai air banyak, maka kita ambil yang rukunnya saja, yang fardunya saja, fardul wudu'i. Sekarang saya pengen tanya, fardu wudu ada berapa? Ada berapa anggota wudu yang harus kita basuh? 4. Apa aja? Jidat, kepala, kaki, tangan. Kepala, tangan, kaki. Muka sama tangan, kaki, muka main Bu sama jidat, Bu. Muka sama jidat itu muka, kepala, tangan, kaki. Kepala. Iya, di sini Pak, sini. Membasuh kepala sih. Membasuh kepala, kaki.
Ya, usah aja dah sekarang. Sekarang saja aja lebih jelas. Kok pertama-tama kepala sih? Muka. Ya, maksudnya dapat Tadi itu. saya nggak dengar Caca ngomong muka. Yang saya dengar langsung kepala nih Caca nih. Muka. Iya, muka iya maksudnya Tangan. Ini membasuh ke Habis tangan apa? membasuh kepala. Kepala. Habis kepala kaki. Iya. Nah, makanya kalau nyautin jangan cepet-cepet. Jadi nggak kedengeran sama saya. Pertama apa Bu? Diam dulu. Muka. Habis muka apa? Tangan. Tangan, telapak tangan apa tangan sampai Siku. ya ujung jari tangan sampai sikut. 3 Kaki, basuh kepala. kepala. 4 Kaki. Dari ujung Ya. dari lutut sampai Ini ibu-ibu saya dikasih sama Bodi Mariam. Kata saya gini Bodi Mariam, ya udah saya minta deh botolnya yang kemarin dibawain ya cuma segini ibu-ibu botolnya. Nah tapi disemprot gitu nanti begitu tuh. Saya mah ribet rasanya nih ya. Ibu-ibu. Udah saya taruh di sini nih air. Giniin. ya. Terus gini ya. Begitu. Oh cukup. Ya cukup. Terus satu kali aja. Jadi ya kita hitung-hitung. Kita kira-kira cukup enggak? Terus kita giniin lagi buat tangan. Cukup. Ya. Terus ini buat tangan kiri. Kemudian udah, jadi nggak perlu kita pakai terserah ibu-ibu. Bodi Maria ngajarin saya disemprot gitu. Karena apa ibu-ibu saya ribet? Karena selangnya kecil banget. Ada nggak ibu-ibu yang botol spray segini, tapi selangnya gede? Ada nggak? Gede ya bu? Gede. Hah? Gede. Di Ustaz Tatang tuh. Ustaz Tatang gede ya. Oh iya. Saya mah pengennya minta aja, punya nggak dia? Punya, boleh nggak minta? Boleh ya. Saya udah ngumpulin sih. Saya udah ngumpulin buat berdua gitu ya. Tapi masih kecil. Belum. Saya mah nggak beli, saya mah mungut-mungutin aja kayak kemarin bekas tuan tuh. Ya, apa sih ya? Umrah. Bukan bekas umrah. Bekas waktu Covid. Oh, itu. Sanitizer. Iya, sanitizer. Jangan juga bawa botolnya gede-gede. Kecil aja. Tapi ininya gede. Bulat saya ini. Bulat begini, bulat kayak gini. Oh, bulat. Nah, saya bulannya segini. Kalau segini kan kecilan ini mah. segini. Tuh kan kecil. Kecil. Kalau di kayak sedotan oh, basah disempretin. Ya udah. Nanti dapat pahala kalau ngasih saya. Iya. Saya punya satu tangan. Oh iya punya juga. Punya 31, yang satu saya bawa ke mandi buat improv. Apa? Beli mau Tatang ini mah kecil. Kalau saya Aduh ya Allah. Wangi ini mah. Tangan. Kan saya bilang, parfum itu buat tangan bu. Tadi saya bilang. Jadi ibu-ibu kita harus tahu sekarang milah-milah mana yang wajib, mana yang sunnah. Khawatir nanti suatu saat kita akan menemukan saat-saat di mana kita darurat ninggalin yang sunnah. Kita udah dapat yang wajibnya. Apaan aja? Muka, kaki. Bukan cuma waktu mau umroh, di mana aja, kapan aja, di mana nanti kita nggak menemukan air, di mana kita harus pakai airnya yang sedikit. Ya. saja mana aja. Kalau tawaf kan kita ada insya Allah ya. Itu kan laki perempuan. Ibu-ibu nanti kalau umroh daftar ke saya ya Bu ya. Kalau laki perempuan kan bareng-bareng orang mana aja tuh. Kita kalau mau bersentuhan gimana? Ibu, kita masukin hukum darurat. Enggak mungkin ibu-ibu
nggak mungkin kita Nggak kesentuh nggak kesentuh karena berdesatan begitu. Pasti. Terus misalnya ibu kita pengen selamat nih, telapak tangan kita pakai kaos tangan, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ibu-ibu dalam toa nggak. Ibu kalau dalam keadaan ihram sama sekali nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan toa, ibu mau berangkat dari hotel. Sekarang di hotel ada anduk nggak? Ada sabun mandi. Ada sikat gigi. Ada. Odol ada semua. Tapi saya kalau odolnya emang saya odol HMI, jadi kalau yang lain nggak bisa. Apaan lagi ngomongin apa? Oh iya, Kalau kesentuh orang. ibu-ibu dari hotel sampai ke masjid nggak jadi persoalan pakai sarung tangan kalau lagi nggak ihram. Tapi pas giliran udah masuk ke arena toa, maka kita harus melepaskan kita punya sarung tangan. Coba ibu sholat boleh nggak pakai sarung tangan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang harus terbuka adalah muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan. Apa yang harus kita lakukan dalam sholat? Apa yang dilarang dalam sholat? Itulah yang dilarang di dalam tawaf. Jadi pas giliran dari rumah, dari hotel ke masjid, itu boleh-boleh saja pakai sarung tangan. Tapi pas giliran kita masuk ke arena tawaf, itu harus kita buka. Misalnya ibu-ibu kita lupa nih, udah masuk arena tawaf, udah niat tawaf, tahu-tahu sarung tangan kita masih kepake. Itu tuh. Bukan, jangan balik lagi. Lanjutin. Misalnya udah dua putaran, maka yang tadi tuh nggak sah. Jadi nambah 2 lagi. Sayang nggak? Sayang. Jadi ibu-ibu lagi ngomongin boleh nggak bersentuhan, masukin hukum darurat. Kenapa? Karena memang kita nggak mungkin kalau kita nggak bersentuhan. Makanya karena kita masuk ke hukum darurat, jangan mentang-mentang suami istri di mana-mana di Mekah Madinah endeng-endengan, ngerti nggak endeng-endengan? Ya, gandeng-gandengan dari hotel aman, ya Bu ya, deng-deng-dengan aja gitu ya. Ini tangannya terbuka, jangan juga kecuali yang tadi itu pakai kaos tangan. Kenapa? Karena kita masuknya hukum darurat. Kalau kita mau masuk hukum Hanafi, Maliki yang boleh bersentuhan, kita harus tahu ilmunya. Nah, itu yang repot. Ibu tahu ilmunya Imam Hanafi, Imam Maliki dalam wudhu, dalam sholat? Nggak tahu. Iya, harus. Jadi pas giliran kita mau ke Mekah, belum berubah ya Ustaz. nggak boleh, tetap Imam Syafi'i. Tetap Imam Syafi'i. Cuma kalau lagi sana emang orang ada yang sholat yang pakai seledok Injak utuk aja, jalan itu orang apa kita nggak ngerti. Jadi masuknya hukum darurat. Kok di sana bisa bersentuhan? Ya gimana mau nggak bersentuhan? Orang dalam keadaan kayak begitu, ya. Nggak apa-apa. Kalau mau ikut Imam Maliki, pelajari itu Imam Maliki dari istinjaknya. Itu ibu-ibu, ini Bu, yang kita kerjain selama ini, istinjaknya, wuduknya, mandinya, batal sholatnya, itu semua Imam Syafi'i. Lama nggak kita pelajarin tuh Imam Syafi'i? Lama. Sampai sekarang aja agak selesai. Ya Bu ya. Apalagi nanti kita pindah ke Imam Maliki, repot. Berarti nggak boleh saat bersentuhan ngikutin di Imam Maliki doang gitu ya Bu Ustaz? Imam Syafi'i aja kita pakai. Kita nggak ngomong ikut Imam Maliki. Jadi darurat. Boleh. Darurat kan. Kalau Caca mau ikut Imam Maliki,
Silahkan belajar. Kalau misalnya ibu ikut Imam Maliki di lempengan, colek-colekan doang, itu namanya talfik. Nggak boleh talfik. Kalau kita ini taklid. Taklid itu apa? Ikut nyontoh sama guru yang berimamkan Imam Syafi'i. Pas giliran ibu lempengan, enak nih di Imam Maliki ada kalau bersentuhan boleh. Saya mau pindah aja di lempengan bersentuhannya nggak boleh. Nggak boleh sembarangan. Pindah itu namanya, pindahnya apa? Pindahnya istilah talfik. Apa itu talfik? Pindah ngikut cuman pengen yang enak-enak doang. Nah itu dia. Yang kebenaran nih Linda ditanya masalah tawaf ya. Ya jadi kedua tawaf. Dan ketiga menyentuh Quran. Untuk Quran ya. Ibu ada Al-Quran ini menyentuh, ada membaca, Bu. Membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu boleh nggak? Ya, boleh, tapi boleh membacanya itu. Saya nanya belum pahalanya. Saya baru nanya boleh apa enggak? Boleh. Membaca Al-Quran enggak pakai wudhu boleh nggak? Boleh. Menyentuh Al-Quran dalam tidak punya wudhu boleh nggak? Enggak. Ada beda nggak? Beda. Ketika baca Quran nggak punya wudhu boleh. Tapi ketika kita menyentuh Al-Quran nggak boleh. Tapi ada kan yang boleh menyentuh Al-Quran. Itu ada di mana? Di Imam Hanafi apa Imam Maliki? Ibu imamnya imam siapa? Syafi'i. Imam Syafi'i tidak boleh menyentuh. Imam Maliki boleh. Itu namanya talfik. Ikut-ikutan doang. Ikut-ikutannya yang enak-enak aja. Talfik. Menyentuh Quran. Talfik lang fa ya qaul. Sehingga kantong dan dan petinya, Bu. Sehingga kantong, Bu, zaman dulu mah apik deh, Bu. Enggak kayak kita. Ya, apik. Maksudnya apik apa, Bu? Ini Quran pakai kantong. Ya, pakai kantong, tas khusus buat Quran. Itu malah dari hati-hati ya. Kantong ibu, kantongnya ada kita sentuh kagak boleh kalau ada Qurannya ya. Ini Quran nih nggak boleh kita sentuh. Kemudian ada Quran dalam keadaan posisi ada kantongnya kagak boleh juga. Nyetrum. Melainkan apabila berpisah kertasnya itu tidak harus. Melainkan apabila berpisah kertasnya itu tidak harus dan harus membawa Quran dicampurkan serta mata benda, melainkan jika maksud membawa Quran saja itu tidak harus. Bu, ini yang disebut harus tidak boleh gitu ya. Ulang ya, melainkan apabila berpisah kertasnya itu, Bu. Ya. Ini Quran. Ini Quran. Ibu ada yang baca Quran? Quran. Nanti ada selembar kosong. Ketika dalam Al-Quran itu ada selembar kosong, kalau dia masih menjadi satu, nggak boleh disentuh. Walaupun itu kosong. Tapi kalau dia udah robek, kosong nih. Kayak ibu gini deh. Ibu punya Quran. Ada jilidnya enggak? Jilidnya lama-lama rusak enggak? Terpisah enggak? Terpisah. Enggak ada itu Al-Qurannya. Cuma ada tulis Al-Quranul Azim, ada Asmaul Husna, itu doang. Boleh enggak?
sesudah terpisah itu dipegang kita dalam keadaan tak punya wudhu. Boleh. Kenapa? Karena dia udah terpisah dengan Al-Quran. Udah rusak. Bukan masalah udah rusaknya, karena udah terpisah. Ya nggak mungkin. Kalau nggak terpisah nggak akan rusak ya. Iya. Jadi kalau udah terpisah itu lembaran yang kosong, maka itu lagi bukan disebut dengan Al-Quran boleh dipegang. Melainkan apabila berpisah kertasnya itu tidak harus dan harus membawa Quran dicampurkan serta mata benda. Ibu, ini di dalam kertas nih Bu. Di dalam kertas. Ini kosong nih Bu. Saya di dalamnya cuma ada Al-Quran doang. Ini repot nih. Kalau cuma di dalamnya Al-Quran doang. Saya bawa nih, saya batal. Bisa dilepas. Makanya kalau ibu mau kemana-mana, jangan cuma bawa Quran doang. Di situ ada rati, di situ ada majmu. Kalau Yasin tok murni Yasin itu juga nggak boleh. Kalau majmu itu macam-macam. Ada zikirnya, ada bahasa Latinnya gitu. Itu boleh dipegang dalam keadaan nggak punya wudhu. Tapi kalau Yasin nggak boleh. Nah, majmu boleh karena itu campur, ya. Nah, ibu-ibu di sini harus campur. Ada dompet, ada pisang ini. Nah, berarti ibu bukan bawa Quran, tapi ibu bawa benda-benda di dalam tas saya. Nah, maka boleh bawa tas yang isinya Al-Quran dan benda-benda lain. Dan halal membawa tafsir jika tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya, Bu. Saya kalau ngajar Quran suka bawa tafsir. Walaupun barangkali nanti saya sambil ngaji sudah batal, ya, saya nggak ada persoalan. Makanya ibu-ibu tuh bapak tuh kalau nyari aman, anak-anak sebaunya terjemahan, bukan bawa Quran. Dan kalau suruh latihan nulis, kalau saya kan suruh latihan nulis pakai latihan Al-Quran, itu bapak nggak mau. Kenapa? Menjaga jangan sampai Al-Quran berserakan. Gitu. Jadi mereka anak-anak bawa terjemahan. Dan halal membawa tafsir jika tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya, dengan yakin dan harus anak yang memayyiz menyentuh Quran dan membawanya karena hendak belajar, dan yakin dan harus itu boleh ya Bu ya, dan yakin dan boleh anak yang memayyiz menyentuh Quran dan membawanya karena hendak belajar. Bu, kalau kita masih memayyiz nggak? Kita udah apa ya? Udah lebih dari balik ya. Kita nggak boleh. Tapi kalau anak yang belum balik, anak yang udah pada ngaji itu udah mumayyiz tuh. Kenapa? Mereka udah mumayyiz karena mereka udah pada ngaji. Ibu kira-kira kalau anak yang belum mumayyiz, dia berarti nggak mengaji? Enggak. Tapi kalau anak yang udah mau ngaji itu dia udah mumayyiz. Kenapa? Dia udah pada ngaji. Maka anak kecil yang udah mumayyiz, dia bawa Quran nggak punya wudhu, jangan diomelin. Ya, dia belum balik, maka dia bawa Quran, buat belajar Quran. Dan ibu misalnya nih, kita ada di meja atau ada di lantai Quran atau secari kertas yang isinya alam nasrah laka sadrak alam nasrah laka sadrak aja Bu, ada bercecer di situ. Lihat nih, ya Allah ini Quran, kalau ada yang nginjek gimana ini, alam nasrah laka sadrak itu kan satu ayat ya. Iya. Alam nasrah laka sadrak itu satu ayat. Terus ada anak kecil nih datang, mau mumayyiz kek, mau bukan mumayyiz kek, itu minta tolong. Kalau sama sekali kita cari nih di sekitar kita nggak ada anak mumayyiz, ambil Bu. Berarti ibu sudah dikirim sama Allah buat nyelamatin itu alam nasr. Jadi Allah nggak bikin Al-Quran berserakan begitu aja. Ibu kalau sampai ibu ngelihat ada alam nasr laka sadrak tercecer di tanah, ibu nggak pungut, dosa. Kenapa? Karena ibu sudah dikirim sama Allah buat nyelamatin itu ayat Al-Quran.
Oh, ibu mah mendingan kagak pernah pindah rumah. Saya pindah rumah berapa kali bu? Berkali-kali. Itu saya bawa-bawa aja tuh bu. Quran yang udah pada ya Allah bu, Udah pada kuning, coklat. udah pada hitam. Kalau misalkan megang kita pakai alat gitu, itu boleh nggak? Sama aja tadi yang ada kantong, nyetrum dia. Terus nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh ibu jangan dibakar. Ibu belinya ditanam. Oh, ditanam, dikubur. Atau begini ibu-ibu, kalau dikubur kan dalam keadaan jadi kertasnya direndam dulu biar lunak. Biar lunak nanti baru kita gali apa? Gali tanah, kuburin situ. Jadi nggak terlampau banyak. Yang bukan di jalanan ya saja ya. Oh iya, nggak mungkin lah kita mau di pot, di mana aja. Ibu kan begini bu, ibu punya galon, ya kan? Dia punya. Kan masukin aja tuh situ tuh. Ya, ada galon, ada airnya. Kita tutup tuh bu, kita tutup. Itu bisa buat apa? Buat pupuk itu kan pas. Kenapa? Misalnya ada tanah di bawah. Tanah mah di mana juga ada. Iya. Ibu-ibu nggak banyak kok. Kalau dibakar ibu-ibu lari kemana-mana. Dibakar terus kasih air, airnya baru dibuat. Ya kan nanti meletak-meletak kemana-mana. Misalnya kalau saya pakai ember, misalnya itu ember. Oh ditutup. Kalau nggak di dalam wajan, nanti bakar itu dikit-dikit, bakarnya nggak sekali sekali. Satu gram, susul gitu boleh. Dulu saya begitu dulu. Tapi pas giliran COVID ya, jadi kita nggak boleh bakar-bakar. Nanti jadi polusi. Itu karena itu. Tapi terserah ibu. Jadi terserah ibu mau dibakar kayak ini mah kenapa nggak boleh dibakar? Bukan karena nggak boleh dibakar, nggak menghormati Quran ya bukan. Tapi karena polusi. Gitu. Nanti dibakarnya nggak boleh ya? Boleh, nggak ngebul. Akhirnya sekarang mas saya begitu aja masuk ini aja, belum makin. Nah ibu sudah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok ini 8. Ada kalau ada tafsirnya, ada artinya boleh. Kamu itu boleh. Besok ini masih ada ini. Alhamdulillah ketika tadi sama-sama kita kita ikuti dari pelajaran-pelajaran. Yang tadi kan udah habis sampai sini. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat bagi Itu sampai soal. kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya karena segala sesuatu perlu di dalam pengetahuan yang insya Allah kita dapati. Insya Allah ini pengetahuan yang amat bermanfaat. Dan selanjutnya adalah sama-sama kita ikuti pembacaan doa yang nanti akan disampaikan oleh Rekan Ustazah Jaja ini. Sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam tutur kata berbicara yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu jamaah yang berhormati, sebelum kita tutup pengajian kita ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa niat kita dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa kita pelajari tadi dari guru kita, semoga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah wa alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولنا ولوالدينا آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم رب هب لي من الصالحين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا بالخير وامكن لنا بالخير واجعلنا والحاضرين من أحسن أهل الخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masak Kalau yang setor itu nulis sendiri ya, saya cuma mau kuliah berapa serkan saja nulis selesai kan. ini mana? Buat di saja ini. Ini ketika pakai sambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.